Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melakukan pembelajaran daring. Oke, langsung saja sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya mari kita buka pembelajaran ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat. Oke, selanjutnya melanjutkan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia yang pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, terus Sriwijaya. Untuk kali ini, pertemuan ini kita belajar tentang kerajaan Mataram kuno, kerajaan Kediri, Singosari, dan Majapahit. Untuk yang pertama, kita belajar tentang kerajaan Mataram kuno yang berdiri pada abad 8 Masehi, di mana kerajaan Mataram kuno ini terletak di Jawa Tengah. Yang bagian utara itu ada dinasti Sanjaya, dan bagian Jawa Tengah bagian selatan yaitu dinasti Syailendra. Jadi kerajaan Mataram kuno ini terbagi menjadi dua dinasti. Satu dinasti Sanjaya yang berada di Jawa Tengah bagian utara, dan yang kedua dinasti Syailendra yang berada di Jawa Tengah bagian selatan. Kerajaan Mataram kuno wilayahnya subur karena dikelilingi oleh gunung-gunung yang menghasilkan sumber mata air yang bermanfaat bagi pertanian penduduk Mataram kuno. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kerajaan Mataram kuno itu terdiri dari dua dinasti, ada dinasti Sanjaya dan juga dinasti Syailendra. Dimana kalau dinasti Sanjaya, corak agamanya Hindu. Dinasti Sanjaya ini didirikan oleh Raja Sanjaya tahun 732 Masehi. Untuk yang kedua ada dinasti Syailendra. Corak agamanya Buddha Mahayana. Ingat ya, yang kemarin saya sudah menjelaskan aliran dalam Buddha, ada Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana. Buddha Hinayana itu kendaraan kecil, sedangkan Buddha Mahayana diibaratkan sebagai kendaraan besar. Untuk dinasti Syailendra yang bercorak Buddha Mahayana didirikan oleh Raja Banu tahun 752 Masehi. Untuk yang pertama kita mempelajari tentang dinasti Sanjaya, corak agamanya Hindu. Dinasti Sanjaya ini didirikan oleh Raja Sanjaya atau Rekrian Jamri atau juga Prabu Harisdama. Beliau cicit dari Retikandayun, raja dari kerajaan Galuh yang pertama. Dinasti Sanjaya ini dibuktikan dengan adanya prasasti Canggal, prasasti Balitung, dan juga cerita Parahyangan. Sanjaya itu sebagai penguasa Sunda, Galuh, dan juga Kalingga atau kerajaan Mataram yang bercorak Hindu. Salah satu kemudian ada peninggalan budayanya dari dinasti Sanjaya yaitu Candi Rara Jonggrang atau Lara Jonggrang, Candi Prambanan. Terus selanjutnya dalam prasasti Kedu ini dibuat oleh Raja Balitung atau yang terdalamnya termuat Rahyangta Medang Poh Pitu yang artinya 7 orang leluhur Medang yang sudah meninggal. Di antara 7 raja-raja atau leluhur Medang yang sudah meninggal itu diantaranya yang pertama ada Rakai Mataram Sang Satu Sanjaya sebagai pendiri dinasti Sanjaya. Kemudian selanjutnya masa pemerintahannya digantikan oleh Rakai Panangkaran, Sri Maharaja Rakai Panangkaran. Kemudian ada Rakai Panunggalan. Kemudian selanjutnya digantikan oleh Rakai Warak. Rakai Warak kemudian digantikan oleh Rakai Garung. Rakai Garung digantikan oleh Rakai Pikatan. Kemudian ada Rakai Balitung, di mana Rakai atau Raja Balitung ini dikenal sebagai Raja Mataram terbesar
Dan juga dia berhasil mempersatukan kembali Mataram dan berhasil memperluas kekuasaan Mataram. Untuk selanjutnya, Rakai Dyah Balitung, beliau menggunakan beberapa nama. Yang pertama ada Balitung Tunggadewa, yang nama ini tercantum dalam prasasti penampihan. Kemudian yang kedua ada Rakai Watukura Dyah Balitung. Ini dalam prasasti atau dalam kitab Negara Kartagama. Yang ketiga ada Darmodaya Mahacambu. Ini tercantum dalam prasasti Kedu. Dan yang keempat ada Rakai Galuh atau Rakai Halu, tercantum dalam prasasti Surabaya. Terus selanjutnya tiga jabatan yang berlaku pada masa pemerintahan Balitung. Yang pertama ada Rakrian Hino, Rakrian Ehino, ini sebagai pejabat tertinggi yang berada di bawahnya raja. Kemudian di bawahnya Rakrian Ehino ada Rakrian Ihalu. Terus di bawahnya Rakrian Ihalu ada Rakrian Isirikan. Kemudian Raja Balitung, peninggalan Raja Balitung digantikan oleh Sri Maharaja Daksa dan kemudian diteruskan oleh Sri Maharaja Tulodong dan Sri Maharaja Wana. Namun dari ketiga raja ini sangat lemah sehingga dari sini kemudian berakhirlah kekuasaan dari dinasti Sanjaya. Terus kerajaan Mataram kuno yang kedua yaitu dinasti Shailendra. Dinasti Shailendra diduga berasal dari daratan Indochina atau sekarang Thailand dan Kamboja. Kemudian peninggalan terbesar dari dinasti Shailendra adalah Candi Borobudur, di mana Candi Borobudur ini selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga sekitar tahun 812 sampai 833. Jadi tentu kalian, mungkin dari kalian sudah pernah ada yang traveling ke Candi Borobudur ya. Nah itu merupakan peninggalan dari Mataram kuno pada dinasti Shailendra. Nah ini Candi Borobudur, letaknya di Magelang. Kemudian sumber sejarah yang menyatakan bahwa di Jawa Tengah itu ada kerajaan Mataram kuno, yaitu ada Prasasti Ligor, Prasasti Kalasan, dan juga Prasasti Kelura. Selanjutnya raja-raja yang pernah memerintah di dinasti Shailendra. Kalau tadi dari dinasti Sanjaya itu ada Rakai Sanjaya sebagai pendiri, kemudian ada Rakai Warak, Rakai Panangkaran, Rakai Garung, Rakai Pikatan, ya. Sekarang raja-raja yang pernah memerintah di dinasti Shailendra ada Raja Banu, kemudian digantikan oleh Raja Wisnu, kemudian Indra, terus Raja Indra digantikan oleh Samaratungga, kemudian Samaratungga digantikan oleh Pramodawardhani. Yang pertama yaitu Raja Banu. Banu itu merupakan nama dari matahari, merupakan raja pertama Mataram dari wangsa atau dinasti Shailendra. Terus selanjutnya digantikan oleh Raja Wisnu. Dalam prasasti Ligor menyebutkan nama Wisnu itu dipersamakan dengan matahari bulan. Dan Raja Wisnu ini bergelar sebagai Shailendra Vamsa Prabu Nigadata Sri Maharaja, yang artinya pembunuh musuh yang gagah berani. Raja Wisnu kemudian digantikan oleh Raja Indra, mana kerajaan Mataram dari wangsa Shailendra ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Indra. Kemudian setelah beliau wafat, Raja Indra dimakamkan di Candi Pawon atau sebutan lainnya yaitu Candi Brajanala atau Rajanala, yang artinya petir yang menjadi senjata Dewa Indra yang terletak di Magelang. Terus setelah Raja Indra ada Raja Samaratungga. Raja Samaratungga, raja ini adalah raja terakhir dari keturunan Shailendra yang memerintah di kerajaan Mataram.
Pada masa pemerintahannya, Samaratungga membangun Borobudur yang merupakan candi besar agama Buddha. Nah, Samaratungga ini mempunyai 2 anak, yaitu Pramodawardhani dan Balaputra Dewa. Terus selanjutnya, Pramodawardhani, Samaratungga itu mempunyai 2 anak, yaitu Pramodawardhani dan Balaputra Dewa. Sudah pernah mendengar ya, Balaputra Dewa itu merupakan raja dari kerajaan Sriwijaya. Pramodawardhani atau Sri Kahuluan menjadi istri Rakai Pikatan. Rakai Pikatan ini merupakan raja dari dinasti Sanjaya. Dia menikah dengan Pramodawardhani dari dinasti Shailendra yang bercorak agama Buddha. Jadi dalam hal ini sudah adanya toleransi beragama. Kemudian dalam Prasasti Jatiningrat mengatakan bahwa ia berperang dengan Balaputra untuk memperebutkan kekuasaan kerajaan Mataram. Akhirnya dalam hal ini Balaputra itu kalah dan akhirnya terdesak, kemudian dia berlari ke Palembang dan dia kemudian mendirikan sebuah kerajaan di sana, yaitu kerajaan Sriwijaya. Kemudian kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya di Kerajaan Mataram kuno. Perekonomiannya ada yang bertani, kemudian beternak, kemudian ada juga yang berdagang, di mana terdapat pasar berdasarkan penanggalan Jawa, kemudian adanya kerajinan rumah tangga, perdagangan internasional yang berkembang pesat. Terus selanjutnya sosial dan budaya. Kehidupannya sudah teratur, terdapat orang asing yang menetap dan membayar pajak seperti warga pribumi walaupun berbeda jumlahnya. Kemudian kediaman keluarga istana terpisah dengan para hamba dan dipisah tembok dengan rakyat. Yang terakhir yaitu mengenai adanya buruh dan budak. Ini ada tambahan lagi, kemudian kehidupan kebudayaan dari Kerajaan Mataram kuno. Di mana agama yang dianut adalah agama Hindu itu dari dinasti Sanjaya, kemudian Buddha, dinasti Shailendra yang bercorak agama Buddha. Awalnya dinasti Sanjaya itu memeluk agama Hindu yang beraliran Wisnu, namun sejak kepemimpinan Rakai Pikatan berubah menjadi Hindu yang beraliran Hindu Siwaismo. Untuk selanjutnya agama di dinasti Shailendra yaitu agama Buddha Mahayana. Kemudian peninggalan dari dinasti Sanjaya diantaranya berupa candi, yaitu ada Candi Dieng, kemudian Candi Sambisari, Candi Ratu Boko, Candi Gedong Songo, dan juga Candi Prambanan. Kemudian peninggalan dari dinasti Shailendra diantaranya ada Candi Mendut, Candi Kalasan, Candi Pawon, dan juga Candi Borobudur yang merupakan candi terbesar. Terus selanjutnya kejayaan Kerajaan Mataram kuno mengalami kejayaan pada masa dinasti Shailendra yaitu Raja Indra, di mana salah satu kejayaannya yaitu mengembangkan Kerajaan Mataram sebagai kerajaan maritim. Tonggak Kerajaan Mataram kuno atau awal mula konflik antar kerajaan sekitar tahun 732 Masehi, di mana dinasti Sanjaya mengubah nama Kalingga dengan Mataram dan dia menjadi raja pertama dari Mataram Hindu dengan ibu kotanya Medang Kamulan. Dan masa ini juga merupakan masa pendirian candi-candi Siwa di Gunung Dieng. Terus kira-kira tahun 750 sampai 850 Masehi, Shailendra dari Kerajaan Sriwijaya menguasai Jawa Tengah, dan pada masa itu pula dibangun candi-candi seperti Candi Borobudur, Mendut, dan juga Candi Kalasan. Akan tetapi kemudian tahun 800 Masehi, Kerajaan Mataram Hindu terdesak dan akhirnya keluarga dari dinasti Sanjaya menyingkir ke wilayah Jawa Tengah. Namun kemudian tahun 925 Masehi, Jawa Tengah ditinggalkan dan di Jawa Timur mulai didirikan kerajaan-kerajaan pada rentang tahun 925 sampai 1042 Masehi. Kekuasaan dan keserakahan di antara anggota keluarga kerajaan juga merupakan bukti penyebab keruntuhan
Kerajaan Mataram kuno. Terus kerajaan yang selanjutnya setelah Mataram kuno ada Kerajaan Kediri. Berdirinya Kerajaan Kediri dapat ditelusuri dari peristiwa pembagian wilayah Kerajaan Mataram kuno oleh raja terakhirnya, di mana Airlangga yang membagi kerajaan menjadi dua, yaitu menjadi Kerajaan Panjalu dan juga Kerajaan Jenggala. Terus kemudian pada tahun 1044 Masehi terjadi perang saudara yang berlangsung hingga tahun 1052. Semula Jenggala adalah pihak yang menang ketika di bawah pemerintahan Jayaswara. Panjalu dan Jenggala berhasil disatukan dan kemudian menjadilah Kerajaan Kediri. Selanjutnya Raja Kediri yang paling terkenal adalah Raja Jayabaya. Di bawah pemerintahan Raja Jayabaya, Kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya, di mana Raja Jayabaya ini juga dikenal sebagai raja yang besar dan bijaksana. Dia juga dikenal sebagai seorang pujangga. Nah, salah satu karya dari Jayabaya yang yakini sangat dikenal adalah Jangka atau Ramalan Jayabaya atau Jangka Jayabaya. Kehidupan politik atau raja-raja yang memerintah di Kerajaan Kediri. Raja Airlangga membagi kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Panjalu atau Kediri yang diberikan kepada Samarawijaya dan juga Kerajaan Jenggala atau Kahuripan yang diberikan kepada Mapanjigarasakan. Dalam persaingan tersebut, akhirnya Kediri unggul dan juga menjadi kerajaan yang besar kekuasaannya. Berarti di bawah Samarawijaya. Kemudian raja-raja yang memerintah di Kerajaan Kediri, ada Raja Mapanjigarasakan, kemudian digantikan Raja Mapanji Alanjung, kemudian ada Sri Maharaja Samarasaha, terus selanjutnya ada Raja Bameswara, kemudian ada Raja Jayabaya. Kemenangan yang diraih oleh Raja Jayabaya diperingati dengan dua cara, yaitu yang pertama penggunaan lencana berupa lencana Narasingha, artinya atau yaitu manusia setengah singa, dan juga yang kedua mengubah kitab Kakawin Baratayuda. Dan pada masa Raja Jayabaya ini, Kediri mencapai puncak kejayaan, puncak keemasan. Selanjutnya, Raja Jayabaya digantikan oleh Sarweswara tahun 1159 sampai 1169 Masehi. Kemudian Raja Kameswara. Kemudian Raja Kameswara digantikan oleh Raja Kertajaya. Di mana pada masa pemerintahan Kertajaya ini terdapat pertentangan antara raja dengan para brahmana atau para pendeta, karena disebabkan keinginan dari raja agar brahmana menyembah kepada raja yang dianggapnya sebagai titisan dewa. Terus selanjutnya kehidupan sosial ekonomi dari Kerajaan Kediri. Kediri dibedakan menjadi tiga berdasarkan kedudukan dalam pemerintahan kerajaan. Yang pertama ada golongan masyarakat pusat, yaitu kerajaan, di mana terdapat dalam lingkungan raja dan beberapa kaum kerabatnya serta kelompok pelayannya. Terus yang kedua golongan masyarakat tani atau daerah, yaitu terdiri atas para pejabat atau petugas pemerintahan di wilayah tani atau daerah. Yang terakhir ada golongan masyarakat non-pemerintah, yaitu golongan yang tidak mempunyai kedudukan dan juga hubungan dengan pemerintah secara resmi atau masyarakat wira swasta. Kemudian kehidupan kebudayaannya. Masa Jayabaya atau masa pemerintahan Raja Jayabaya berhasil diubah kitab Baratayuda oleh Empu Seda dan Empu Panuluh. Di samping itu juga Empu Panuluh juga menulis kitab Hariwangsa dan juga Gatotkaca-sraya. Kemudian pada masa pemerintahan Kameswara berhasil ditulis kitab Samaradana oleh Empu Darmaja. Kemudian ada kitab Lugdaka dan Wertasancaya oleh Tan Akung. Terus keruntuhan atau kemunduran Kerajaan Kediri, adanya serangan dari Kerajaan Singosari
kerajaan yang ada di Malang yang dipimpin oleh Ken Arok. Terus selanjutnya setelah kerajaan Kediri ada kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari didirikan sekitar tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok yang letaknya di daerah Tumapel, Singosari, Malang. Kepala pemerintahannya itu Tunggul Ametung dan kemudian digantikan oleh Ken Arok dengan gelarnya yaitu Sri Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi. Untuk kehidupan perekonomiannya, masyarakatnya ada yang berlayar, kemudian ada juga yang bertani atau pertanian. Nah, ini bisa dilihat peta raja dari kerajaan Singosari. Tunggul Ametung ini menikah dengan Ken Dedes. Terus selanjutnya Tunggul Ametung meninggal, kemudian Ken Dedes dinikahi oleh Ken Arok. Terus Ken Arok saat itu juga punya istri dengan Ken Umang. Nah, dari pernikahannya Tunggul Ametung dengan Ken Dedes mempunyai putra yaitu Anusapati. Pernikahan dari Ken Dedes dengan Ken Arok ada Mahesa Wongateleng, Panji Saprang, Aini Baya, dan Dewi Rimba. Kemudian pernikahan Ken Arok dengan Ken Umang mempunyai anak Tohjaya, Sudata, Tuan Regolo, dan Dewi Ramai. Kemudian Anusapati mempunyai anak Semining Rata Ranggawuni. Terus Ranggawuni mempunyai anak Kertanegara. Kemudian ada Mahesa Cempaka, terus Syah Lembita dan juga Raden Wijaya. Selanjutnya kehidupan politik atau raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Singosari. Yang pertama sebagai pendiri yaitu Ken Arok tahun 1222 sampai 1227. Kemudian Ken Arok meninggal. Jadi tahun 1227 Ken Arok dibunuh oleh anak tirinya yang bernama Anusapati. Berarti Anusapati itu anak dari Tunggul Ametung dan juga Ken Dedes. Anusapati kemudian naik tahta tahun 1227 sampai 1248. Terus selanjutnya Anusapati digantikan oleh Tohjoyo tahun 1248. Anusapati kekuasaannya berakhir pada tahun 1248 Masehi. Ia dibunuh ketika sedang beradu ayam oleh orang suruhan dari Tohjaya. Tohjaya melakukan ini sebagai balas dendam atas kematian ayahnya yaitu Ken Arok. Nah, kemudian Anusapati ini dimakamkan di Candi Kidal atau Tenggara dari Malang. Kemudian Tohjoyo digantikan oleh Ranggawuni tahun 1248 sampai 1268 Masehi. Ranggawuni ini bergelar Srijaya Wisnuwardana. Jadi nama lainnya Wisnuwardana. Kemudian Tohjaya memegang pemerintahan Singosari tidak lama. Tohjaya dibunuh oleh anak dari Anusapati yang bernama Ranggawuni. Akhirnya Ranggawuni naik tahta dengan gelarnya Srijaya Wisnuwardana. Di mana dalam menjalankan pemerintahannya Ranggawuni didampingi oleh Mahesa Cempaka yaitu cucu dari Ken Arok dan juga Ken Dedes yang bergelar Narasinghamurti. Di mana kepemimpinan mereka dilambangkan sebagai kerjasama Dewa Wisnu dan juga Dewa Indra. Kemudian Ranggawuni juga mengangkat putranya sendiri yaitu Kertanegara. Kertanegara ini dianggap sebagai Yuwa Raja atau Puara Raja yang artinya Raja Muda. Jadi Kertanegara memerintah dari tahun 1268 sampai 1292 Masehi. Dia anak dari Ranggawuni atau Wisnuwardana.
gelar dari Kertanegara yaitu Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Di mana pada masa pemerintahan dari Kertanegara, Kerajaan Singosari mencapai puncak kejayaannya. Terus untuk memperluas kekuasaannya, dia menjalankan ekspedisi Pamalayu tahun 1275 sampai 1286 Masehi. Dengan tujuannya yaitu untuk menaklukkan kerajaan Melayu dan juga melemahkan kerajaan Sriwijaya. Kertanegara ini juga berarti pemersatu dua negara karena ibunya itu merupakan Putri Kediri sedangkan ayahnya yaitu Ranggawuni atau Wisnuwardana dari Jenggala. Jadi Kertanegara ini menjalankan ekspedisi Pamalayu ke kerajaan Melayu, Sunda, Bali, dan juga Pahang. Dia juga menggalang kerjasama dengan kerajaan-kerajaan Campa. Ini peta dari kekuasaan kerajaan Singosari. Ekspansi atau perluasan wilayah dijalankan oleh Kertanegara justru mengundang ancaman dari luar, di mana ketidakmauan Kertanegara untuk tunduk kepada kewilayahan juga menyebabkan Singosari berada dalam bahaya. Apalagi dari dalam negeri muncul pula ancaman dari Jaya Katuang atau Kediri, yang bekerja sama dengan Arya Wiraraja atau Sumenep. Kemudian tahun 1292 Masehi, Kertanegara tewas dalam sebuah peperangan dan didarmakan dalam bentuk Candi Siwa Buddha. Selanjutnya, kehidupan sosial budaya dari Kerajaan Singosari. Menurut Kitab Pararaton dan juga Kitab Negara Kertagama, kehidupan sosial masyarakat Singosari diliputi suasana yang aman dan damai. Peninggalannya berupa ada Candi Jawi, Candi Kidal, Candi Jago, dan Candi Singosari. Selain candi ada juga seni patung. Seni patung dalam Kerajaan Singosari juga mengalami perkembangan, diantaranya ada patung Ken Dedes. Patung Ken Dedes ini sebagai perwujudan dari Dewi Prajna Paramita, yang artinya lambang kesempurnaan ilmu. Selain ada patung Ken Dedes atau arca Ken Dedes, ada juga arca atau patung Joko Dolok sebagai perwujudan dari Raja Kertanegara. Nah, ini ada patung atau arca Ken Dedes. Terus kerajaan yang terakhir yang bercorak Hindu-Buddha di Indonesia yaitu ada Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit, kerajaan bercorak Hindu yang terakhir dan terbesar di Jawa yaitu Kerajaan Majapahit. Terletak di sekitar Sungai Brantas, Jawa Timur dengan pusat di daerah Tarik, Mojokerto. Kerajaan Majapahit ini didirikan oleh Raden Wijaya sekitar tahun 1293 Masehi dengan dibantu oleh Arya Wiraraja, Nambi, Lembusora, Ranggolawe, dan Kebu Anabrang. Kemudian Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk bergelar Rajasa Negara. Dalam pemerintahannya, Raja Hayam Wuruk didampingi oleh Gajah Mada sebagai Mahapati. Jadi ini merupakan kerajaan Hindu yang terakhir. Letaknya di sekitar Sungai Brantas dengan pusat di Hutan Tarik, Desa Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Pendirinya yaitu Raden Wijaya tahun 1293. Dia menantu dari Raja Kertanegara dari Singosari. Kemudian raja-rajanya atau kehidupan politik dari Kerajaan Majapahit ada Raja Wijaya, Raden Wijaya dengan gelar Kertarajasa Jayawardana. Kemudian ada juga Sri Jaya Negara, kemudian Tribuana Tunggadewi, terus selanjutnya ada Hayam Wuruk dan Wikramawardhana.
Selanjutnya kehidupan perekonomian Kerajaan Majapahit, yaitu agraris atau pertanian, dan ada juga yang melakukan perdagangan. Terus selanjutnya kehidupan sosial budayanya, yaitu Hayam Wuruk berhasil membangun Candi Panataran, kemudian Tegalwangi, Sumberjati, dan juga bangunan-bangunan lainnya. Nah, selain bangunan candi, ada juga karya sastra, karya kasusastraan, seperti naskah Negara Kertagama, kemudian kitab Sutasoma, Arjuna Wijaya, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya dalam kitab Sutasoma, karya Empu Tantular, juga terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika, di mana semboyan ini yang menjadi semboyan negara bangsa Indonesia, negara Indonesia. Terus selanjutnya keruntuhan atau kemunduran dari Kerajaan Majapahit. Yang pertama, karena tidak adanya sosok yang dihormati dan juga disegani sepeninggal Hayam Wuruk, dan juga Gajah Mada yang mengundurkan diri karena adanya konflik. Kemudian yang kedua, perebutan tata kekuasaan antara Putri Mahkota Kusumawardhani dan juga putra dari Selir Hayam Wuruk, Wirabumi. Ini dikenal dengan Perang Parekrek. Selain tadi, runtuhnya Kerajaan Majapahit juga tahun 1400 Saka atau tepatnya 1478 Masehi. Hal ini juga dijelaskan dalam Candra Sengkala yang bunyinya Sirna Ilang Kertaning Bumi. Selain itu, disebabkan juga karena adanya serangan dari Kerajaan Islam Demak sekitar tahun 1518 Masehi dan juga 1521 Masehi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.